Ramadan bukan sekedar waktu untuk mempertebal spiritualitas, melainkan juga momen menguji kepekaan sosial. Sebab, di balik keusyukan puasa, kebutuhan stok darah di rumah sakit nyatanya tetap tinggi. Demi menjaga ketersediaan hingga Idul Fitri, PMI Kabupaten Pekalongan kembali rutin bergerilya menggelar aksi donor darah pada malam hari agar warga tetap bisa berbagi tanpa mengganggu ibadah. Lantas, sejauh mana efektivitas langkah jemput bola ini dalam menjaga stabilitas stok darah di tengah padatnya agenda ibadah warga? Di bulan Ramadan, permintaan darah di rumah sakit tetap tinggi dan ini membuat PMI Kabupaten Pekalongan melaksanakan donor darah di malam hari. Sebenarnya kalau di bulan puasa ini ada kekhawatiran warga yang takut donor darah karena dari pagi sampai sore itu kita berpuasa. Untuk lebih dalamnya, kita sudah ada narasumber dari PMI Kabupaten Pekalongan. Ada Mbak Pia Fitriawati Bahar selaku manajer pemastian mutu kantor unit donor darah PMI Kabupaten Pekalongan di Sapa, Jawa Tengah pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Pia. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, sehat selalu. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih kuat puasanya ini pagi-pagi ya. Ya. Mbak Pia, ini kan memasuki bulan Ramadan. Kalau tadi sempat saya singgung sedikit, kita akan membahas tentang donor darah di bulan puasa. Saya pengen tahu dulu nih Mbak Pia, bagaimana stok darah di Kabupaten Pekalongan di kantor PMI Kabupaten Pekalongan, Mbak Pia? Untuk seminggu ini ya, mulai dari Ramadan ini stok kami ini belum bisa dibilang aman. Namun kami ini masih bisa memenuhi kebutuhan darah dari rumah sakit. Darah yang kami peroleh dari semua kegiatan itu langsung kami olah dan langsung bisa terdistribusikan ke rumah sakit. Bisa dibilang sih masih kita stok saat ini tuh masih dibilang kurang, tapi belum bisa dikatakan aman. Cuman masih bisa memberikan pemenuhan darah untuk rumah sakit. Kalau 4 golongan darah ada A, AB, O, dan AB. Sebenarnya mana yang paling dibutuhkan? Yang paling kurang tuh malah di golongan B dan O, Mas. Untuk AB-nya aman, kalau yang A-nya masih kurang. Yang paling kurang gitu banget. ya, berarti Stok yang menipis ini B adalah sama O ya. untuk AB-nya Kalau stoknya masih. Oke, A sama AB stok masih aman. Cuma di bulan Ramadan ini ada penurunan nggak warga yang mendonorkan darahnya ke kantor UDD maupun yang ada di mobil keliling yang biasanya berkeliling itu, Mbak Bia? Ya, kalau mungkin secara keseluruhan di beberapa UTD biasanya di selama bulan Ramadan itu biasanya terjadi penurunan jumlah pendonor karena kan di kondisi puasa. Tapi untuk kami malah di seminggu ini malah terjadi peningkatan pendonor. Mungkin karena kami UDD PMI Kabupaten Pekalongan ada gift menarik untuk pendonor darah yang berhasil donor selama bulan Ramadan. Jadinya bisa dikatakan adalah peningkatan selama seminggu inilah untuk perolehan donor di wilayah kan. Berarti ada penambahan bingkisan seperti itu Mbak Bia kalau misalkan donor di bulan Ramadan. Iya betul. Oke, itu yang mungkin salah satu upaya PMI untuk meningkatkan stok darah ya. Iya. Ya itu salah satu bentuk strategi kami mengadakan donor darah selama bulan Ramadan. Selain dilaksanakan di malam hari, kita juga memberikan menu tambahan spesial untuk para pendonor. Oke, kalau siang hari, kalau di bulan puasa seperti ini boleh nggak sih kita yang sedang berpuasa atau pemirsa di rumah yang sedang berpuasa ini mendonorkan darahnya seperti itu, Mbak? Ada. Kalau selama bulan puasa ini banyak orang yang stigma di orang ya. Kalau kita donor di Iya. bulan puasa itu pasti merasakannya lemesnya lebih berasa ya. Tapi sebenarnya tidak perlu takut donor darah selama di siang hari asalkan kita bisa menyiasati dari asupan makan kita, minum kita itu tidak akan jadi masalah.
Jadi kenapa kita Hmm. menggelar donor darah pada malam hari, ini agar lebih aman bagi pendonor untuk memberikan Mm-mm. darahnya. Biar mereka tidak merasakan apa ketakutan mereka akan lebih berkurang kalau kita melaksanakan apalagi dilaksanakan setelah taraweh ya. Kami ini Iya. sudah dari tahun 2017 mengadakan kegiatan di malam hari, terutama kita sudah bekerja sama dengan masjid, takmir masjid dan organisasi Islam untuk bisa mengadakan kegiatan donor darah setelah sholat taraweh. Jadi selain mengajak jamaahnya, juga penduduk di sekitar masjid di wilayah tersebut untuk ikut kegiatan donor darah. Oke, baik Mbak Pia. Yang tadi dikatakan memang kalau donor darah di siang hari stigma masyarakat memang takut karena puasa aja udah lemes apalagi ditambahi donor darah kan. Nah, ini kan PMI juga donor di malam hari. Untuk masyarakat atau warga yang akan mendonorkan darahnya, sebenarnya syarat-syarat donor darah di bulan puasa ini berbeda nggak sama yang di hari biasa yang kita tidak berpuasa begitu? Syarat ya, untuk syarat donor itu sama saja seperti syarat yang biasa. Dari berat badan minimal 45, HB-nya di normal 12,5 sampai 17, kemudian tensi darahnya normal, denyut nadi normal, kondisi pada saat itu adalah sehat fit. Kemudian ada beberapa hal tambahan. Hal tambahan untuk syaratnya adalah pastikan kita makan pada saat sahur itu makan dengan makanan yang seimbang, ditambah dengan minum yang cukup. Jadi pada saat kita asupan pada saat pada saat sahur itu harus cukup dan seimbang. Kemudian untuk kiatnya kalau kita mau donor itu bisa menjelang berbuka puasa. Jadi pada saat menjelang berbuka puasa, menjelang berbuka tuh kan kita berarti kan habis itu mau makan. Jadi misalnya kita merasakan langsung kembali nih kondisinya cuman puasa langsung makan kayak gitu. Atau kita jeda habis kita berbuka, kita jeda dulu kegiatan sholat tarawih, habis itu donor. Nah, itu lebih Berarti salah satu solusi untuk pendonor yang sedang berpuasa, selain menunggu setelah sholat tarawih, juga bisa sebelum berbuka puasa, ya kan? Mungkin habis sholat tarawih tadarus Al-Quran atau apa ya, bisa begitu ya. Jadi ya. Kalau mau donor darah di pagi hari, itu yang dipastikan adalah asupan pada saat sahur. Jangan donor nggak sahur terus mau donor darah. Nah, itu yang tidak disarankan. Karena kan kondisinya pasti dehidrasi, nanti tubuhnya sudah kita puasa terus karena nggak sahur memaksakan diri untuk donor darah, malahan nanti kita merasakan lebih lemas. Jadi lebih baik kalau memang mau donor di pagi hari, asupan di sahurnya itu harus terpenuhi, tercukupi. Oke, Mbak Pia, kita akan melanjutkan lagi di Sahabat Jawa Tengah setelah pariwara berikut ini. Oke, kembali lagi di Sapa Jawa Tengah dan masih bersama saya ada Mbak Pia Fitriawati Bahar selaku manajer pemastian mutu kantor Unit Donor Darah Kabupaten Pekalongan. Di segmen yang lalu atau yang segmen pertama kita sudah membahas bagaimana PMI Kabupaten Pekalongan mencukupi kebutuhan darahnya di bulan Ramadan. Kita akan membahas lebih lanjut ke Mbak Pia ini. Mbak, sebenarnya di bulan Ramadan berapa sih target stok darah yang diinginkan atau dibutuhkan oleh PMI agar bisa tersalurkan mungkin sampai dengan bulan liburan Lebaran ya, karena liburan Lebaran kan orang pada mudik segala macam, darah juga kebutuhannya banyak begitu. Silakan Mbak Pia. Kalau target kami masih menggunakan target bulanan ya Mas ya. Karena permintaannya dasarnya kan kita bulanan. Untuk bulan Ramadan ini kita tidak ada
secara khusus, cuman yang penting pada saat sebulan ini kita target 1.500 pendonor bisa masuk. Jadi untuk menyiasati itu kita, bagaimana caranya untuk mencapai target di 1.500 pendonor per bulannya. Termasuk di nanti menjelang Ramadan pun kita juga sama, kita paling tidak memenuhi stok selama bulan, libur lebaran. Libur Nah, lebaran. ini yang lagi Iya. menjadi PR kami adalah bagaimana mengajak para pendonor ini selama bulan puasa ini sebelum menjelang, lebaran itu mereka pada datang berbondong-bondong untuk bisa donor darah. Jadi untuk donor selama bulan lebaran ini jadi kita punya stok, paling tidak sih itu aja sih. Kalau secara keseluruhan, target per bulan kami tetap di 1.500 kantong. 1.500 pendonor. 1.500. Iya, Oke, 1.500. 1.500 pendonor. Oke, per bulan ya itu ya. Dan oke. Baik Mbak Pia, kalau pemirsa di rumah mungkin nggak tahu, sebenarnya kebutuhan darah di PMI Kabupaten Pekalongan ini disalurkan untuk apa saja? Untuk pengetahuan masyarakat di rumah. Iya, jadi, untuk diketahui bahwa darah yang diberikan dari para pendonor kita olah, kita jadikan beberapa macam komponen baik PRC, TC, WB, FFP, plasma, itu kemudian kita distribusikan ke rumah sakit. Itu siapa aja yang butuh, itu ada pasien-pasien dengan, sakit dalam, biasanya darah Oke. membutuhkan, darah. Kemudian Nah, dan dia pasti minta transfusi darah, itu adalah pasien talasemia. Kemudian penyakit-penyakit Oke. keganutan, melahirkan, atau pendarahan, secara tepat itu kayak seperti kecelakaan atau operasi, pas operasi atau, dan macam-macam lain sebagainya. Oke, itu tadi ya penyaluran darah yang ada di kantor UDD PMI Kabupaten Pekalongan. Saya sempat mendengar kalau PMI Kabupaten Pekalongan itu punya alat aferesis namanya. Bisa mungkin dijelaskan kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan Sapa Jawa Tengah, Mbak Pia? Ya, afresi ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengambil darah secara komponennya saja. Jadi dia donor untuk para pendonor yang memberikan darahnya hanya yang diambil komponen yang dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan itu dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Seperti contoh itu ada trombosit afaresis atau plasmapresis. Kalau dulu kita kenal dengan pada saat COVID itu plasma konvalesen, yaitu sama dengan alat apresis ini kita menyediakan plasma untuk pasien COVID pada waktu itu. Nah, sekarang kita gunakan alat itu tuh bisa kita gunakan untuk permintaan darah trombosit saja. Trombosit biasanya sih pasien-pasien keganasan yang butuh darah trombosit cukup banyak. Jadi satu pendonor itu bisa dibilang satu orang donor afresis itu bisa memberikan sama dengan 8 kantong donor biasa. 8 sampai 10 kantong Oh. gitu. Jadi lebih bermanfaat. Bisa. Ya, lebih bermanfaat untuk pasiennya dan peningkatan trombositnya itu lebih signifikan dengan diberikannya donor dengan afresis. Dan jeda donor Bisa ya dilakukan di Kabupaten Pekalongan ya? ya. Nah, kemudian jeda donornya itu kalau kita donor biasa itu kan 2 bulan. Tapi kalau dengan afresis itu sebenarnya itu cuma 2 minggu. Jadi pemulihannya lebih 2 minggu. ya, 2 Oke, minggu. itu tadi masa kalau memang butuh darah mendesak bisa menggunakan aferesis begitu berarti ya di kantor UDD PMI Kabupaten Pekalongan begitu Mbak Pia? Kalau untuk sementara ini afresis kami hanya untuk inden dulu. Kita nggak bisa langsung Oh gitu. ready stock. Kebutuhannya jadi jika ada permintaan kita langsung mencarikan. Paling tidak 1 kali 24 jam kita mencarikan pendonor untuk bisa memberikan darah secara afresis. Jadi kita butuh waktu 1 kali 24 jam untuk memenuhi kebutuhan afresis. Biasanya beberapa ini nggak sampai 24 jam sih, 6 jam kita sudah bisa ketemu pendonornya, langsung kita proses, langsung bisa diberikan kepada pasien. Ini mungkin jadi PR kami di UDD PMI Kabupaten Pekalongan ini adalah meningkatkan pendonor yang mau memberikan donor darah secara afresis. Karena donor afresis ini durasinya cukup lama, 1 sampai 1,5 jam kita duduk
harus benar-benar orang pendonor yang mau merelakan waktunya donor darah memberikan secara apresiasi. Jadi yang sedang jadi PR kami untuk bisa meningkatkan jumlah pendonor apresiasi. Baik, Mbak Pia, kita kembali ke donor darah di bulan puasa. Kalau PMI Kabupaten Pekalongan, mobil keliling itu yang donor ke masjid-masjid malam hari atau ke balai desa segala macam itu memang satu kabupaten tercover atau hanya beberapa kecamatan saja, Mbak Pia? Mungkin kami sudah hampir semua kecamatan kita datengin ya untuk kegiatan donor darah di malam hari. Cuman mungkin masih belum ada beberapa di desa-desa tertentu yang mungkin masih bisa kami jangkau karena permintaan dari ada beberapa yang mungkin yang belum memberikan keputusan bersedia diadakan kegiatan di lokasinya. Nah ini kalau kita kan untuk saat ini kita tuh mencoba organisasi Islam yang kita datangi pimpinan daerahnya minta tolong bisa membantu kita ke pimpinan di cabang-cabang atau di ranting-rantingnya ngadain kegiatan donor darah terutama di masjid-masjidnya. Jadi ini solusi dari kami yang dari kita sudah beberapa tahun ini bekerja sama untuk mengadakan kegiatan donor darah di malam hari. Jadi paling enggak hampir semua kalau hampir semua wilayah sudah kita datangi. Oke. Oke, Mbak Pia, semakin menarik ini perbincangan tentang donor darah, terutama di bulan puasa di malam hari agar masyarakat tetap mendonorkan darahnya menjadi pejuang kemanusiaan. Kita akan kembali, Mbak Pia, membahas tentang donor darah di bulan puasa setelah iklan berikut ini. Masih di Sapa Jawa Tengah di Kompas TV Independen Terpercaya, dan di segmen akhir ini masih bersama dengan Pia Fitriawati Bahar selaku manajer pemastian mutu kantor UDD PMI Kabupaten Pekalongan. Di dua segmen awal tadi kita sudah membahas bagaimana puasa dan juga donor darah saat melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, ini di segmen terakhir, Mbak Pia, kalau kita sebagai warga yang sedang melaksanakan berpuasa seperti itu dan mendonorkan darahnya, sebenarnya manfaat donor darah secara umum ini biar masyarakat di rumah tahu meskipun tidak terpengaruh dengan bulan puasa, apa yang bisa kita dapatkan atau tubuh yang seperti apa yang apabila kita rutin mendonorkan darah? Nah, ya. Ini kalau kita ngobrolin tentang puasa ya. Jadi secara garis besar, manfaat donor darah selama bulan puasa itu malah lebih ini apa istilahnya masih tetap aman lah. Secara medis itu masih tetap aman karena asalkan pertama kita donor dengan kondisi yang fit, cairan tubuh terpenuhi. Kemudian manfaatnya pada saat kita melakukan donor darah itu proses regenerasi selnya itu akan lebih cepat. Itu kalau di saat bulan puasa. Tapi secara keseluruhan manfaat donor ini sama. Jadi regenerasi sel darah itu lebih cepat terproduksi. Kemudian donor darah secara rutin itu menjaga kesehatan jantung, ya, menjaga kesehatan jantung, kemudian membantu mengurangi kekentalan darah yang beresiko pada kondisi kesehatan jantung. Kemudian ada namanya kita melakukan pengecekan secara rutin. Jadi memastikan darah kita itu aman dari beberapa macam penyakit. Lebih terkontrol karena kita bisa memeriksakan darah. Kita kan secara otomatis kalau kita donor rutin kan otomatis kita akan cek tensi, cek HB, ya kondisi kesehatan. Itu kan adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan sebelum kita donor. Jadi itu adalah manfaat tambahan kalau kita sudah rutin. Seperti itu. Berarti memang donor darah sangat bermanfaat walaupun kita kondisinya siang hari berpuasa begitu ya Mbak Pia ya.
Masih aman, yang penting yang seperti tadi di awal, Masih segmen awal saya sampaikan bahwa yang penting kita itu kondisinya fit-nya fit, terus cairan tubuh Heeh. yang kita makan itu terpenuhi. Oke. Sebelum saya tutup, Mbak Pia, ada pesan maupun harapan kepada masyarakat maupun ke pemerintah nggak, dari kantor UDD PMI Kabupaten Pekalongan terkait warga agar, mendonorkan darahnya di bulan Ramadan, nggak usah takut-takut, seperti itu? Heeh. Ya, saya harapkan untuk warga Kabupaten Pekalongan khususnya, jangan takut untuk donor darah, mau itu di bulan Ramadan. Jadi kita mendonorkan darah itu bermanfaat untuk tubuh kita juga memberikan manfaat untuk masyarakat yang sedang sakit atau yang sedang membutuhkan. Jadi berlipat pahala yang akan kita terima jika kita berdonor darah selama bulan Ramadan. Dari pemerintahan untuk bisa ikut mensupport kegiatan-kegiatan kami biar kami bisa memberikan kebutuhan darah untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Oke, terima kasih Mbak Pia sudah hadir di Sapa Jawa Tengah di Kompas TV, dan nanti ketemu di kesempatan yang lain Mbak Pia membahas donor darah tentunya. Oke, terima kasih Mbak Pia. Ya, terima kasih Mas Ari. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangannya. Oke, siap. Baik. Terima kasih Mbak Pia Fitriawati Bahar selaku manajer pemastian mutu kantor UDD PMI Kabupaten Pekalongan di Sapa Jawa Tengah. Dan saudara, setetes darah yang kita berikan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Untuk Anda yang di bulan Ramadan ini sedang berpuasa, jangan takut untuk mendonorkan darahnya karena memang aman bagi tubuh. Itu saja, semoga bermanfaat di Sapa Jawa Tengah edisi kali ini. Saya Ari Mawan, pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya.